Salam pemirsa. Kita berjumpa dalam acara program liputan khusus Kawedar News. Kali ini kita akan mengulas tentang kehebohan OPSID dalam mensyukuri peristiwa besar Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang ke-95 tahun ini. Apa sebenarnya yang bikin heboh? Karena OPSID atau Organisasi Pemuda Siddiqiyah ini tahun ini serentak di seluruh Indonesia membangunkan rumah saudara sebangsa setanah air yang belum merasakan kemerdekaannya. Sejumlah 65 unit secara langsung. Tidak berhenti sampai di sini, rumah itu diberikan secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Lantas apa yang mendasari mereka OPSID ini sampai melakukan kegiatan sosial seheboh ini? Di studio sudah hadir dua narasumber yang akan membahas tentang kehebohan OPSID ini. Salam Mas Arya, salam Mas Zain. Apa kabar? Selamat datang di studio Kawedar News. Salam kembali Mbak Tika. Alhamdulillah saya baik Mbak. Terima kasih sudah diundang di studio Kawedar News. Salam Mbak Tika, Alhamdulillah saya baik Mbak. Ceritanya gimana Mas Arya? Awal ide membangun rumah syukur layak huni Siddiqiyah untuk momen Sumpah Pemuda ini. Terus, kenapa harus di momen Sumpah Pemuda? Dan hebohnya lagi, kok bisa langsung serentak 65 unit langsung? Ya Mbak Tika. Sejarah awal OPSID membangun rumah syukur layak huni Siddiqiyah secara serentak untuk tasyakuran Sumpah Pemuda sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, tepatnya dari tahun 2012 lalu. Ide awal datang dari Ketua Umum OPSID, Mas Muhammad Subhi Azal. Ide itu kemudian dihaturkan ke hadirat Sang Mursyid Siddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukthi, dan alhamdulillah beliau mursyid sangat meridloi dan justru memerintahkan kami untuk segera melaksanakannya. Dulu, awalnya kita membangun 30 unit untuk satu kabupaten Jombang saja. Kemudian tahun 2013 sampai 2014, tiap tahunnya kami membangun 40 unit di 4 kabupaten. Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Pati. Jadi dalam 3 tahun itu, kami membangun 110 unit rumah syukur layak huni Siddiqiyah untuk masyarakat yang masih prihatin hidupnya. Dan dalam 3 tahun itu, kami membangun serentak di 2 provinsi, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan mohon maaf, dananya dari mana? Per unit, bisa habis berapa alokasi dananya? Biaya untuk membangun rumah syukur layak huni Siddiqiyah dari tahun 2012 hingga 2014 itu kurang lebih sekitar 4 miliar rupiah. Belum operasional dan lain-lain seperti konsumsi dan lain sebagainya. Dan semua dana itu hasil swadaya anggota OPSID dan warga Siddiqiyah serta perusahaan rokok obat sehat Tantrem yang saat itu baru berdiri sudah mendukung penuh program ini. Para anggota OPSID jika untuk urusan membangun rumah syukur ini, mereka akan memberikan segenap jiwa raganya untuk keberhasilan program ini. Dari mulai iuran tenaga hingga materi, kecintaan mereka kepada tanah air ibarat seperti cinta mereka kepada istri atau pacarnya sendiri. Ada dulu teman kita dari Malang yang nekat menggadaikan rumahnya demi untuk kurunan buat bangun rumah syukur ini. Padahal ekonomi mereka ya Senin Kamis, tapi semua kalah sama cintanya kepada tanah air Indonesia Raya ini. Inilah buah tanaman Sang Mursyid kami. Tanaman cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bersifat mutlak dan hakul yakin. Dan tahun ini Sang Mursyid mengutus kami untuk kembali melaksanakan program membangun rumah syukur layak huni Siddiqiyah ini dalam rangka mensyukuri nikmat Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan serentak membangun 65 unit sekaligus di 4 zona wilayah OPSID seluruh Indonesia Raya ini. Di mana saja Mas rekan-rekan OPSID yang tahun ini melaksanakan pembangunan rumah syukur ini? Di pusat Torekot Siddiqiyah Los Plos, saudara-saudara kami dari Ikhwan membangun 1 unit. Di zona 1, yaitu Jawa Timur, sebanyak 25 unit. Terbanyak di zona 1 adalah OPSID Malang Raya dengan 5 unit. Zona 2, sebanyak 16 unit. Dibagi rata untuk 16 DPD OPSID se-Jawa Tengah. Zona 3 yaitu Jawa Barat dibagi rata juga sebanyak 9 unit untuk 9 DPD OPSID se-Jawa Barat. Zona 4 yang meliputi Sumatera dan Kalimantan sebanyak 14 unit dibagi rata di tiap daerah DPD OPSID-nya. Dan hingga saat ini, semua jiwa-jiwa OPSID dan warga Siddiqiyah seluruh Indonesia serentak terus bekerja siang malam untuk melaksanakan pembangunan rumah syukur layak huni Siddiqiyah ini hingga paripurna nanti. Semoga Allah dan Sang Mursyid senantiasa meridhoi amal pengabdian kita ini. Masya Allah,
Ini benar-benar di luar kebiasaan organisasi pemuda lain di Indonesia ini. Dan mungkin juga organisasi secara umum di Indonesia tidak banyak yang melakukan gerakan cinta tanah air seperti OPSID ini. OPSID adalah contoh hebat dan megahnya suatu organisasi yang mandiri. Sebagai ahli forensik organisasi dan pakar arsitektural, bagaimana menurut Anda Mas Zain tentang apa yang telah dilakukan OPSID ini? Terima kasih Mbak Tika. Inilah fakta unik tentang OPSID. Apa yang saya dengar tadi dari Mas Arya sudah cukup memberikan banyak gambaran besar tentang OPSID ini. Dan saya belum menjumpai di Indonesia ini ada organisasi semandiri OPSID dengan visi megahnya untuk bangsa dan negara. Bahkan yang pernah saya tahu organisasi pemuda dari suatu lembaga organisasi besar di Indonesia dan cukup melegenda, itu pun masih mengandalkan bantuan pemerintah. Dan semuanya serba uang, gak ada yang murni pengabdian kepada negara Indonesia. Nah, OPSID ini sangat beda dengan kebanyakan organisasi umumnya. Mereka mandiri dan semua anggotanya sepaham dalam satu prinsip pengabdian murni kepada bangsa dan negara Indonesia. Bangga saya, ternyata ada organisasi pemuda sehebat OPSID ini di Indonesia. Yang bicara dari OPSID ini perbuatan faktanya dalam mencintai tanah air. Gak sekedar ngoceh-ngoceh sana-sini pamer gelar atau pamer ilmu dan gembar-gembor kalau dia bela negara. Gak perlu nunggu pihak manapun dalam membuktikan cintanya kepada tanah air. OPSID ini sudah serba auto dengan fakta tindakan baiknya kepada tanah air dan negara. Salut berat saya kepada OPSID. Saya kembali ke Mas Arya. Kenapa Sumpah Pemuda yang dijadikan momen untuk membangun rumah syukur ini? Dan kenapa harus rumah? Kan ada yang lebih murah daripada memberikan rumah yang mahal itu. Begini, peristiwa Sumpah Pemuda itu adalah peristiwa pemicu kemerdekaan bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945. Mungkin tanpa adanya Sumpah Pemuda, sulit kiranya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia bisa terwujud. Karena pemuda itu adalah kaki-kakinya dari sebuah bangsa dan negara. Inilah yang diajarkan mursyid kami. Tentang rahasia kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan mengapa rumah? Karena sabda Rasulullah Muhammad SAW, rumah itu ibarat hati. Maka kami rujukkan hal ini kepada isi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jika hati itu mati, maka semua akan ikut mati. Dan jiwa yang hidup akan sanggup hidup terus sampai kapanpun dalam kejayaan hidup hakiki indallah. Bukan kejayaan semu, tapi kejayaan dunia akhirat. Demikian Mbak Tika. Subhanallah. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat gamblang ini. Penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan semua orang hari ini. Dan apa yang dilakukan OPSID sangat berarti besar bagi bangkitnya jiwa bangsa Indonesia Raya ini. Terima kasih Mas Arya dan Mas Zain atas waktunya. Demikian pemirsa liputan khusus tentang OPSID dan pembangunan rumah syukur layak huni Siddiqiyah dalam mensyukuri peristiwa besar Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan api semangat Sumpah Pemuda ini. Sampai bertemu di acara liputan khusus lainnya. Saya Kartika Sari, dari studio Kawedar News. Salam.